Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Kembali lagi di Sersan, sharing santai bersama podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Perkenalkan, saya Apoteker Solihatus, di sini saya sebagai host pada pagi hari ini dengan membawakan tema penggunaan obat saat puasa. Nah, telah hadir di tengah kami yaitu narasumber kita, Ibu Apoteker Alivia Salsabila, Sarjana Farmasi. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita akan sharing bagaimana sih penggunaan obat saat berpuasa. Nah, kita ketahui ya minggu depan kita sudah memasuki bulan Betul puasa. sekali. Jadi yang sebelumnya kita bisa makan 24 jam. Nah, saat berpuasa kita hanya terbatas yaitu 10,5 jam. Maka dari itu jadwal mengkonsumsi obat pun juga bisa berpengaruh ya, Bu ya. Betul, bisa berpengaruh. Karena bisa mempengaruhi efek terapi dari obat. Lantas bagaimana sih cara mengkonsumsi obat ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa? Baik, terima kasih Bu Tito sebelumnya. Jadi bagi pemirsa semua, saat kita berpuasa, mungkin andaikan kita dalam kondisi yang tidak fit atau tidak sehat, memang tidak diwajibkan untuk berpuasa Berpuasa ya Bu, ya, karena bisa diganti di di lain lain hari. hari, betul. Nah, tapi ada beberapa orang dengan kondisi tertentu nih Bu, yang dia memang harus puasa tapi juga harus rutin Minum minum obat. obat, seperti seperti yang tidak berpuasa, jadi harus rutin setiap hari. Mungkin ada beberapa kriteria ya Bu ya untuk orang-orang yang tetap mengkonsumsi obat tapi dia juga harus berpuasa. Mungkin dia mempunyai riwayat sakit seperti apa Ibu? Betul, jadi biasanya terkait dengan pasien yang memiliki riwayat penyakit kronis, Bu. Jadi penyakit kronis itu penyakit yang sudah menaun. Misalnya penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit jantung, ataupun pasien yang dia sedang mengalami infeksi mungkin ya, jadi harus mengonsumsi antibiotik. Seperti yang kita tahu pemirsa, jadi antibiotik kan harus kita konsumsi sampai dia habis ya, jadi kita tidak bisa menghentikan antibiotik secara tiba-tiba meskipun kita sedang berpuasa gitu. Jadi meskipun kita berpuasa, obat harus tetap dilanjut Betul, ya Bu tetap ya. harus sesuai anjuran minumnya. Nah, mungkin saat berpuasa boleh nggak sih kalau kita merapel obatnya, misalkan sehari 2 kali saya langsung minum pagi tapi 2 tablet. Nah, itu bagaimana sih, Bu? Nah, itu sangat tidak dianjurkan dan tidak disarankan ya pemirsa, karena ketika kita minum obat dalam dosis double ya berarti ya Bu ya, mungkin karena eh, minumnya waktu buka aja atau waktu Oh sahur ya, aja gitu kan. Nah, itu sekalian. iya biar sekalian. Nah, itu sangat tidak dianjurkan karena akan terjadi penumpukan kadar obat dalam darah. Nah, nanti kalau misalnya terjadi penumpukan kadar obat dalam darah, mungkin akan bisa juga memicu efek samping obat tersebut atau terjadi toksisitas obat. Jadi kita kan nggak mau nih kita udah minum obat biar sembuh atau biar sehat, malah jatuhnya malah sakit gara-gara Penyakit lagi, mendobel dosis ya. tersebut. Nah, soalnya kita sering jumpai mungkin ada beberapa pemirsa atau pasien yang mungkin belum tahu bagaimana sih cara mengkonsumsi obat saat berpuasa itu. Jadi padahal misalkan aturannya 3 kali sehari tapi didobel minumnya pagi hari langsung 2 tablet. Nah, mungkin ada trik atau tipsnya Bu bagaimana cara mengkonsumsi obat selama berpuasa? Oke, jadi di sini kita akan sharing ke pemirsa semua strategi bagaimana ibadah puasa kita tetap lancar dan tubuh kita tetap sehat. Mungkin bisa dimulai dengan cara minum obatnya dulu nih Bu, harus benar dan tepat waktu dan tepat dosis. Jadi yang pertama ada minum obat dengan aturan minum 1 kali sehari. Nah itu levelnya paling mudah ya, Iya, paling karena mudah. kita Kan? bisa memilih mau diminum ketika sahur atau ketika berbuka puasa. Nah, mungkin ada contohnya Ibu yang biasanya diminum sehari 1 kali itu apa sih Obat yang obat-obatannya? diminum 1 kali sehari biasanya antibiotik, kemudian obat-obat hipertensi. Nah, untuk 1 kali sehari ini mungkin ada aturannya. Jadi kalau obat yang diminum pagi kita mundurkan, jadi diminum saat Saat sahur. sahur. Kemudian saat malam hari kita mundurkan saat berbuka Berbuka. puasa. Jadi pilihannya itu bisa waktu sahur atau waktu puasa begitu ya Betul, Bu ya betul. kalau 1 kali 1. Nah, mungkin ada beberapa obat juga ya yang bisa dikonsumsi saat sahur saja atau saat berbuka saja. Betul, jadi memang tidak semua obat minumnya dalam waktu yang terserah kita mau milih yang mana, tapi
ada ketentuan khusus. Biasanya kalau obat yang diminum saat sahur itu obat yang sekiranya tidak membuat kita lemas saat berpuasa. Contohnya mungkin obat hipertensi. Nah, ketika puasa obat tersebut akan mengontrol tekanan darah kita. Selama Kemudian 1 hari ya itu betul, ya? kemudian ada juga eh, obat-obat yang bikin kita ngantuk nih Bu. Biasanya ada kan obat alergi atau Iya, obat betul flu gitu betul. ya. Jadi efek sampingnya ngantuk. Maka dari itu cocoknya obat tersebut diminum saat sore hari atau saat malam hari ketika berbuka puasa. Jadi ini ya, tergantung obatnya ya Bu ya. Betul Jadi bisa sekali. diminum saat berbuka atau saat Saat sahur. sahur. Nah, mungkin kalau 1 kali sudah bisa kan milih ya antara buka puasa atau saat sahur. Nah, sekarang kalau misalkan 2 kali bagaimana sih Bu cara minum obatnya? Untuk 2 kali berarti masih simpel juga ya hitungannya ya, Iya, karena bisa diminumnya saat buka dan saat saat sahur. sahur. Jadi mungkin sekitar jam 4 pagi dan jam 6 sore ketika berbuka puasa. Karena rentangnya kan sekitar 10 sampai 14 jam ya Bu ya. Jadi Iya, masih cocok banget sama rentang puasa kita di Indonesia jamnya. Jadi kadar obat tersebut tuh masih masuk dalam masih rentang efektif ya, toleransi masih tubuh, masih rentang. efektif Nah, betul. mungkin ada beberapa contoh juga Bu yang biasanya diminum sehari 2 kali, itu apa aja ya yang sering Untuk ditemui di masyarakat? Baik, untuk yang 2 kali sehari kebanyakan sih antibiotik juga ada 2 kali sehari. Mungkin pemirsa semua pernah minum Cefixim, antibiotik, atau Iya. mungkin obat anti nyeri ringan seperti asam mefenamat atau ibuprofen itu diminumnya 2 kali sehari. Nah, seperti yang dikatakan Bu Alivia tadi di awal ya pemirsa, untuk obat-obatan antibiotik harus diminum secara rutin dan harus dihabiskan sampai habis. Begitu ya Betul, Bu ya. betul sekali. Karena kalau tidak dihabiskan sampai habis akan terjadi Tensi, resistensi kepada pasien tersebut. Nah, tadi sudah nih 1 kali 1, 2 kali 1, selanjutnya 3 kali 1. Mungkin levelnya agak naik sedikit agak ya naik, Bu ya. betul. Nah, untuk 3 kali 1 ini berarti kita hanya melanjutkan saja ya Bu sebenarnya. Berarti ada yang diminum saat berbuka puasa, saat sahur. Nah, yang ketiga ini memang agak sulit bagi sebagian orang yang tidak terbiasa. Karena minumnya harus dini hari nih Bu, harus tengah Iya. malam. Sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi, selama 10,5 jam tadi ya, kita harus minum obatnya 3 kali, yang artinya di mana ada jedanya cuma Iya, 4 betul. jam saja 4 ya, jam Bu, ya. saja. Misalkan buka puasa jam 6 pagi, jam 6 sore, lalu nanti jam 10 atau jam 11 minum lagi untuk dosis Betul. yang kedua, lalu 4 jam kemudian di jam 4 ya untuk sahur. Betul sekali. Nah, mungkin, terkadang itu ada beberapa orang yang susah bangun nih, misalkan saya udah tidur terus tiba-tiba saya harus bangun lagi untuk minum Iya, obat. kadang Nah, mungkin itu ketiduran bagaimana ya, ya? mungkin Atau dokternya. ketiduran yang sering. Jadi kan melewatkan dosis yang Iya, kedua, kan betul. nggak mungkin dosis ketiga dirapel ya, seperti yang Iya. dijelaskan di awal tadi kan nggak mungkin obat diminum secara langsung atau double dose. Nah, memang bagi sebagian orang mungkin agak malas ya kalau harus tengah malam harus bangun, nanti sahur harus bangun, nanti Iya, puasanya jadi betul. ngantuk mungkin ya. Itu solusinya kita bisa konsultasikan ke dokter, jadi kita datang ke dokter masing-masing, berkonsultasi dengan dokter, minta dokternya bilang, "Dok, bisa nggak obat saya ini diganti yang intervalnya itu 2 kali sehari aja dok minumnya? Karena takutnya saya sering kelewat dok untuk yang dosis ketiga." Jadi biasanya tuh ada antibiotik yang biasanya kita minum 3 kali sehari, diganti dengan antibiotik tentunya dengan obat lain dan dosis Bersetuju. lain yang dia bisa diminum selama 2 kali sehari. Kemudian ada juga obat ini Bu, obat hipertensi. Mungkin yang sering tuh kaptopril ya. Kaptopril ya, Kaptopril tuh mungkin 3 kali diminumnya tiga sehari. kali sehari. Nah itu bisa diganti dengan obat golongan yang sama Bu. Biasanya diganti dokter dengan lisinopril yang dia minumnya bisa dengan 2 kali sehari aja. Kemudian obat untuk nyeri nih Bu, biasanya untuk nyeri kan 3 kali sehari. Iya. Untuk yang kerja pendek. Nah kita minta dokter, dok diganti yang kerja panjang aja yang 2 kali sehari gitu, itu bisa. Jadi meskipun sama-sama obat anti nyeri mungkin diganti pilihan yang lainnya Betul dengan sekali. onsetnya yang lebih panjang begitu ya Betul. Bu ya. Jadi obatnya tetap minum, kemudian pasiennya juga tidak terganggu. Namun mungkin perlu digarisbawahi ya untuk mengganti obat juga harus pakai Nah, iya persetujuan betul dokter sekali. juga ya. Jadi memang yang berwenang mengganti terapi obat, pengganti dosis adalah dokter. Jadi jika pemirsa semua ingin mengganti obat, tentu saja harus berkonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Nah, tadi sudah tuh dari 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1.
Nah, sekarang, mungkin ada levelnya juga, Bu, yang lebih tinggi lagi Oh, ada nih, ya. ada yang Iya. lebih tinggi nih. Jadi sehari itu ada pasien yang bisa, harus minum obat 4 sampai 5 kali sehari. Nah, itu Betul sekali. bagaimana ya apalagi dengan, waktu yang cuma 10 jam itu 4 kali sehari, mau bisa nggak ya pasiennya? Tentu saja bisa, kalau misalnya bisa, Bu, karena mungkin ada pasien yang, dengan kondisi tertentu nih, dia memang butuh obatnya tuh sering. Jadi kan 4 sampai 5 kali kan termasuk sering nih kita minum Iya, obatnya. Mungkin pasien dengan infeksi berat atau, nyeri yang yang kayak nyeri hebat. hebat Nah, ya? berarti karena kita butuh obat sesering itu, yang terjadi adalah tubuh kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, Bu, atau sedang tidak stabil, atau memang ya tadi sedang infeksi atau sedang nyeri berat. Jadi saran medis adalah sebaiknya untuk pemirsa yang mengalami hal tersebut untuk tidak puasa terlebih dahulu, Bu, Oh, bisa sebenarnya. ya, selagi dia menjalani pengobatan dan harus Betul. mengkonsumsi obat. Karena memang ada beberapa penyakit ya, Bu, ya, seperti antivirus ya. Iya, Jadi yang dia kita diharuskan sehari untuk sampai 5 5 kali, kali. betul. Sedangkan kalau waktu puasa kan nanti jedanya mungkin 2 jam kan nggak Iya, tidak betul sekali, tidak memungkinkan. memungkinkan untuk, berpuasa. Jadi kembali lagi ya, Bu, ya, ke tubuhnya masing-masing pasien mungkin jangan terlalu dipaksa ya kalau misalkan memang tubuh itu sedang tidak fit atau memang sedang mengalami sakit yang, eee, Parah mungkin parah ya. ya, mungkin tidak puasa terlebih dahulu tidak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong masalah kondisi tubuh nih, Bu. Nah, bagaimana sih dengan, mungkin anak Gen Z sekarang yang mempunyai riwayat sering sakit lambung atau GERD ya yang bisa kita sebut sehari-hari, atau mungkin serangan mah nih yang tiba-tiba karena lupa makan atau makan yang, sembarangan atau mungkin stres karena banyak pikiran. Oke, untuk itu, jika pemirsa semua memiliki riwayat, sakit mah, mungkin, jangan takut untuk berpuasa. Takutnya kan mungkin kebanyakan orang nanti serangan saat puasa karena kita harus menahan, makan nih, Bu, sekitar 12 jam gitu kan. Nah, biasanya untuk pasien dengan riwayat penyakit lambung, dapat obatnya ini berbagai macam, Bu, tergantung dengan kondisi pasien tersebut. Misalnya pasien yang mendapat 3 obat lambung seperti sukralfat, lansoprazol atau omeprazol, kemudian ada ranitidin juga. Nah, itu memang minumnya ada Nggak boleh jadwalnya bersamaan sendiri-sendiri, ya? betul, nggak boleh bersamaan. Jadi pada saat case-nya pada saat puasa, mungkin kita saat sahur atau saat berbuka, sebelum berbuka, setelah kita membatalkan puasa, kita bisa minum obat pelapis lambung dulu, yaitu sukralfat. Kemudian kita bisa menjalankan ibadah, mungkin sholat maghrib, sholat tarawih, kemudian baru setelah itu kita bisa makan. Nah, Obat setelah yang kedua makan, ya? betul, setelah Disuruh makan dilanjut besar, obat yang kedua. kita bisa minum obat yang lansoprazol atau omeprazol tadi. Jadi jedanya sekitar 2 jam setelah makan. Intinya adalah kalau obat lambung itu harus diminum saat perut kita kosong. Kemudian bagi pemirsa yang takut kalau misal saat puasa nanti tiba-tiba serangan, kan kita nggak bisa nih, Bu, tiba-tiba butuh antasida kayak Iya, biasanya karena misalkan sedang pagi hari berpuasa. ada Betul. Nah, serangan. itu cara mengantisipasinya adalah saat sebelum tidur yang saya bicarakan tadi, mungkin saat dini hari kita minum dulu ranitidin karena dia fungsinya untuk menekan asam lambung dan mencegah asam lambung itu Kenaikan kambuh ya, saat kita kenaikan asam berpuasa. lambung. Betul. Jadi misalkan, ada punya riwayat sakit GERD atau lambung jadi urutannya yang pertama yaitu ada sukralfat, Supralfat. lalu yang kedua nanti, setelah makan atau 2 jam setelah makan bisa disambung lagi omeprazol atau lansoprazol, lalu yang ketiga mungkin sebelum tidur bisa ditambah sama Ranitidin, ranitidin untuk betul. mencegah, kenaikan asam lambung di pagi harinya. Begitu ya, Bu, ya? Betul sekali. Nah, kita sudah ngobrol tentang, aturan minum saat berpuasa, kemudian obat-obat lambung, mungkin cara mengkonsumsinya. Nah, ketiga nih, mungkin yang sering pemirsa ditanyakan, eee, obat-obat apa aja sih yang tidak membatalkan puasa? Nah, misalkan saya puasa terus saya pakai tetes mata itu, dia bisa membatalkan puasa nggak sih, Bu? Baik, untuk itu obat-obat yang membatalkan puasa sebenarnya adalah obat yang masuk di saluran cerna kita, Bu. Jadi selama obat tersebut tidak masuk di saluran cerna, seperti obat-obat topikal, krim, salem seperti itu ya. Kemudian ada obat injeksi yang dia dimasukkannya melalui rute intravena. Kemudian obat tetes telinga, tetes mata. Nah, obat tersebut tidak masuk dalam saluran cerna kita. Nah, jadi masih dikategorikan dia tidak membatalkan puasa.
Jadi diperbolehkan ya Bu ya, semisal saya Diperbolehkan. berpuasa lalu kita memakai tetes mata, nah itu masih bisa. Lalu ini yang sering kita gunakan juga misalkan obat kumur, nah apa diperbolehkan sih saat berpuasa kita menggunakan obat kumur tersebut? Obat kumur pada intinya kan kita memasukkan Cairan cairan ke ya? dalam mulut ya. Namun obat kumur tidak untuk ditelan ya pemirsa ya. Jadi selama kita yakin kalau memang obat itu tidak tertelan, ya berarti memang tidak membatalkan puasa karena tujuan kita mungkin hanya untuk pengobatan, bukan untuk membatalkan Iya, puasa. betul sekali. Mungkin kalau ada yang ragu-ragu nanti takut ketelan atau yang lainnya mending dihindari Lebih baik dulu dihindari, gitu kita ya. tidak berpuasa dulu karena memang kondisinya sedang sakit Ya mungkin begitu. untuk pasien yang biasanya terkena apa infeksi ya Di rongga mulut di rongga biasanya. mulut biasanya kan mendapatkan obat Betul. tersebut. Nah, jadi kita sudah jelas ya pemirsa, kita sudah membahas yang pertama tadi terkait penggunaan obat saat berpuasa, dosis cara pemakaiannya bagaimana, kemudian yang kedua cara meminum misalkan kita mempunyai sakit lambung atau GERD, lalu yang ketiga obat-obat apa saja yang tidak membatalkan saat puasa. Nah, puasa itu menahan hawa nafsu ya, bukan menahan kesembuhan. Betul Ibadah itu sekali. penting, tapi menjaga tubuh titipan Tuhan juga bagian dari ibadah. Ingat, jangan merapel obat, jangan stop obat secara diam-diam, lalu konsultasikan kepada dokter. Tanya obat, tanya Tanya apoteker. apoteker. Baik, pemirsa sekalian, saya akhiri podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima Amin. kasih Ibu Sama-sama Alivia Ibu. atas edukasinya kepada pemirsa. Mungkin sebagai bahan atau sebagai pelajaran untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.